Dan langsung saja kita akan mulai rangkaian acara Trader Summit ini dengan berdialog bersama praktisi pasar modal Rian Filbert dengan tema rahasia trading sukses ala Rian Filbert. Halo, selamat pagi Rian. Halo, selamat pagi Mas Bram. Baik Rian, nah ini kan Rian juga sudah terkenal sekali begitu ya sebagai trader, apalagi kalau kita lihat di berita-berita ataupun di pemberitaan, Rian juga sempat membeli apartemen dengan cuan trading. Nah ini bagaimana sih kok untuk ceritanya? Ya, jadi mungkin itu adalah salah satu pengalaman yang bisa saya bagikan, tapi udah lumayan lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ketika saya mulai belajar trading sekitar tahun 2004, saya belajar berbagai macam strategi trading, lalu ada sebagian dari keuntungannya saya buat untuk DP gitu ya, lalu sebagian lagi secara berkala saya sisihkan untuk bisa mencicil waktu itu ya, kurang lebih ya, itu sekitar tahun 2011-2012. 2011-2012. Nah, ini kira-kira untuk dulu kita bicara dahulu ya, untuk Rian sendiri memulai untuk masuk pasar modal dengan modal berapa sih pada waktu itu Rian? Ya, jadi kalau pada saat itu tidak ada kata modal kecil gitu ya. Kenapa? Karena tahun 2004, 2005 gitu. Nggak seperti hari ini gitu ya. Kalau misalnya kita buka rekening saham di seluruh perusahaan sekuritas, hari ini as low as free. Nggak perlu ada komitmen nilai awal yang jelas gitu ya. Artinya 100.000 dikasih. Kalau dulu itu buka rekening saham itu at least 25 juta. Jadi tentunya untuk tiket size entry pertama kalinya adalah sekitar 20-25 juta. Pada saat itu yang masih sangat kecil gitu, 10 juta mungkin masih agak sulit dan terbatas. Kenapa? Pada saat itu juga satu lot saham itu bukan 100 lembar seperti hari ini, tapi 500 lembar. Jadi memang pada saat itu mau tidak mau ya kita mulai dari 25. Namun saya sendiri pada saat itu mulai dari 50 juta rupiah. Memulai dari 50 juta rupiah. Untuk dana yang ditransaksikan pada waktu awal-awal berapa Rian? Oh, dana awal ditransaksikan ya karena modal awal 50 juta gitu ya, dan kita ini mulai dari, saya ini kan sarjana seni rupa ya, artinya saya belajar di usia 18 tahun itu ya boleh dibilang banyak belajar secara otodidak. Jadi waktu pencet tombol aja satu lot juga sudah takut, takut salah. Kita bingung mau pilih saham apa, membeli di harga berapa. Pada saat itu memang masih sangat takut ya. Jadi saya ingat sekali ada satu saham dengan nilai 2.000, itulah saham yang pertama kali saya beli, dan pada hari itu saya beli, besoknya turun karena ternyata saya beli ketika kum dividen. Jadi itu suatu pengalaman yang berkesan. Tapi saya pertama kali beli itu dengan nilai transaksi satu lot dengan nilai per lembarnya 2.000 tapi 500 lembar. Baik, Rian. Tapi kalau kita bandingkan di masa dulu begitu ya, di saat awal ataupun mengawali Rian di Bursa Efek Indonesia ini, kalau kita lihat pada saat ini gampang sekali masyarakat untuk mengakses ataupun ikut terjun di pasar modal. Nah ini bagaimana menurut pandangan Rian sendiri? Iya, hidup ini selalu ada dua sisi gitu ya. Ketika kita melihat sisi positif akan beriringan sisi negatif di sebelahnya. Kalau dulu itu tidak umum untuk kita mengakses melalui handphone. Pada saat itu baru mulai era-eranya mulai, kalau nggak salah mungkin BlackBerry, tapi kayaknya belum juga gitu ya. Awal-awal itu kita masih pakai laptop. Jadi investasi di awal itu kita ketika mau mulai, repotnya adalah setoran modal. Yang kedua juga untuk device-nya, yaitu ya saya harus siapkan laptop. Jadi beli laptop lagi gitu pada saat itu. Nah, itu pada zaman dulu begitu banyak obstacle-nya. Nah, pada hari ini akan berbeda dengan segala jenis kemudahan, mulai dari mudah buka rekening saham, ada yang pembukaan rekening saham online 1 hari jadi, bahkan at present langsung selesai gitu ya. Lalu juga dengan setoran yang kecil. Maka dengan kita bisa mengakses melalui manapun ya, tentunya kemudahan itu menjadi berbeda. Saya kalau boleh dibilang ngiri sekali, dan tidak ada yang namanya event-event seperti ini dulu gitu ya. Tapi di samping kemudahan ini kita harus tahu bahwa ketika mudah dan tidak teredukasi dengan baik, karena apa? Karena saking gampangnya kita baru saja pencet tombol, kita nggak tahu apa yang barusan kita masih pencet dan kita setujui loh. Dan dengan itu berarti semua resiko ada di tangan kita. Dan begitu banyak informasi, beda ya. Dulu saya mau belajar itu susahnya luar biasa dan mahalnya luar biasa. Saya mesti belajar saham di Singapura, saya ingat sekali saya harus bayar 25 juta. Jadi saya pada hari itu dilema, ini uang 25 juta untuk setor modal, apa ini 25 juta untuk belajar gitu ya. Akhirnya harus jalani dua-duanya, karena kalau nggak kurang sama sekali.
itu begitu susahnya untuk kita mengakses informasi. Tapi hari ini dengan adanya YouTube dan berbagai macam informasi yang beredar, kesulitannya adalah menyaring mana yang benar dan mana yang tidak sesat. Itu menjadi tantangan hari ini, berbeda dengan tantangan saya dulu. Baik, setuju sekali, berarti terkait penyaringan informasi begitu ya, Korean. Tapi kalau kita perhatikan ataupun saya bertanya pada Korean, kenapa ataupun apa yang melandasi Korean sendiri untuk berani begitu terjun di pasar modal pada waktu itu? Nah, oke. Ini pertanyaan yang menarik ya, bagus sekali. Yang pertama, dulu saya itu dagang gitu, dagang online. Jadi kalau orang dagang online hari ini adalah tren, saya bilang itu udah jadul. Saya dulu sudah lakukan gitu ya, dagang melalui online. Lalu punya uang, dan pada saat itu penghasilan saya waktu masih muda, 18 ya, menurut saya cukup muda ya, itu sudah 20 atau 30 juta per bulan. Dan pada saat itu saya single gitu ya, dan belum menikah, jadi masih kuliah juga. Jadi menurut saya mau apain uangnya? Nah, ada banyak informasi dong bahwa kalau menjadi orang kaya tuh mesti beli saham gitu. Wah, ini kayaknya terngiang di dalam hati saya gitu ya. Setelah saya coba deposito, kayaknya uang saya nggak pernah bertambah gitu ya. Jadi saya pergilah untuk mulai mengenal yang namanya saham itu sendiri. Nah, namun yang menjadi menarik adalah ketika saya sudah mengenal itu ya, perlu perjalanan untuk mengenalnya cukup panjang. Nah, yang kedua, kenapa saya menekuni dan terus menjalani? Karena saya sebenarnya orang yang tidak suka untuk face to face untuk selling. Nah, dan repotnya untuk saya untuk face to face selling, dan saya juga dagang online sebenarnya sama, yaitu adalah saya tetap harus memarketingkan. Nah, ketika saya berkenalan dengan trading saham, ini adalah suatu solusi yang luar biasa buat saya. Kenapa? Satu, saya tidak perlu mencari siapa yang beli barang saya. Yang kedua, saya tidak pernah melakukan biaya marketing. Saya udah punya satu lot saham apapun yang Anda miliki hari ini. Apakah kalau Anda mau jual saham ini, Anda perlu pasang di billboard yang sangat besar di tengah jalan Jenderal Sudirman? Tidak. Berarti kan ada sesuatu yang membuat saya sangat mudah. Saya hanya tinggal punya PR satu, menentukan yang mana yang harus saya beli dan kenapa alasannya. Dan di tempat lain di dalam bisnis konvensional saya tidak mendapatkan itu. Makanya saya belajar, menekuni, dan melanjutkan sampai dengan hari ini. Baik, Korean, kalau berkaca ataupun melihat profil resiko begitu ya pada waktu itu, ataupun awal mula Korean masuk di pasar modal, ini kan juga pasti resikonya bermacam-macam juga, tak kalah juga untuk resiko di pasar modal di hari ini. Nah, ini bagaimana Korean sendiri untuk menganalisa resiko, dan juga bagaimana juga untuk memilih sahamnya agar memang resikonya minim? Wah, kalau ditanya yang zaman dulu sama yang zaman hari ini mungkin rada beda. Satu adalah bicara mengenai besaran uang. Makin banyak uang yang kita kelola atau kita investasikan atau kita tradingkan, maka secara tidak langsung, sadar tidak sadar, jumlah pilihan sahamnya akan menjadi semakin sedikit loh. Di Indonesia walaupun jumlah sahamnya 700 lebih, namun pada akhirnya ketika size uang kita menjadi semakin banyak, maka kita akan memiliki pilihan yang lebih sedikit untuk menempatkan uang kita. Kenapa? Karena kalau likuiditasnya menjadi kecil dan kita masuk dengan uang yang besar, maka kita akan kesusahan, belinya gampang, susah keluarnya. Dan itu menjadi resiko. Jadi perkara hari ini dengan perkara saya dulu agak berbeda. Perkara saya dulu, saya berusaha untuk mencari kepastian. Mana sih suatu strategi atau cara yang tepat untuk saya dan pasti. Saya kan ya namanya pemula kan selalu mau cari ada jurus maut nih yang orang nggak tahu, yang bisa saya pakai. Nyatanya saya sampai hari ini nggak nemu itu. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan adalah berbicara mengenai risiko. Itu sebenarnya risiko utama adalah kita tidak bisa mengenal diri kita. Jadi kalau ada orang yang memang bisa mencari profit dalam waktu singkat gitu ya, dengan nilai untung yang besar, ya itu udah pasti dengan risiko yang tinggi. Tidak ada orang yang bilang, oh saya mendapatkan untung yang tinggi, tapi dengan risiko yang zero. Nggak mungkin. Itu dalam hidup saya hukum ada 4, saya bilang. Tinggi risiko, tinggi untung. Rendah risiko, rendah untung. Ini udah wajib. Nah, ada 2 nih yang harus kita sadar. Bahwa ada loh yang tinggi risiko, gak ada untungnya. Tapi tidak pernah ada loh yang tinggi untungnya, gak ada risikonya. Jadi ini harus kita pegang nih dalam berbicara mengenai risiko. Jangan sampai tiba-tiba berusaha untuk mencari teori kelima. Karena gak ada teori kelima itu, ya correct me if I'm wrong, dan silahkan boleh didebat se-Indonesia dan sedunia. Dari 4 pendapat ini rasanya tidak ada varian kelima seperti itu.
Baik, high risk dan high return tentunya ya Ko Rian. Tapi kalau kita melihat begitu ya dengan perkembangan para trader maupun investor retail di Indonesia yang cukup bertambah begitu semasa WFH ini, juga apa yang Anda cermati? Apakah memang untuk trader pemula itu membutuhkan seorang mentor begitu untuk masukin pasar modal? Iya, dibilang butuh mentor itu secara mentor adalah menunjuk orang lain, saya merasa itu nggak selalu. Kenapa? Karena hidup ini itu dibagi menjadi 3 orang, yaitu golongan pertama adalah orang-orang yang pintar, dia mau belajar dari kesalahan diri sendiri. Jadi mentornya diri sendiri. Saya itu adalah golongan orang yang kayak gini. Jadi saya suka belajar dari kesalahan saya sendiri. Tapi percaya saya bahwa ketika kita mengambil pilihan ini adalah pilihan yang kurang bijak. Oleh karena itulah timbul orang kedua, yaitu adalah orang bijak, yaitu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah ini memerlukan mentor. Nah, bagaimana cari the real mentor? Ini perkara yang jauh lebih panjang lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku dirinya adalah mau mengajarkan, sebenarnya dia sedang mau mengambil keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Apalagi bicara mengenai capital market. You trust me lah, gitu. Karena ada orang yang seolah mengajarkan, padahal dia sedang mengambil keuntungan buat diri sendiri. Kalau ngambil keuntungan karena ngajar dan minta dibayar, itu menurut saya logis. Kenapa? Anda kan sudah ngambil waktu seseorang, masa nggak mau bayar? Tapi yang lebih repot adalah ketika dia mengatakan, oke, saya akan ajarkan, apa yang dia ajarkan sama apa yang dia lakukan, itu menyimpangnya jauh. Ini jadi masalah. Dan saya temui ini banyak. Nah, yang ketiga adalah orang yang bodoh, yaitu adalah dia nggak pernah mau belajar dari apapun. Jadi yang ini benar-benar nggak perlu mentor. Jadi ya silakan Anda pilih sendiri, Anda mau pilih yang mana. Pilih dari belajar mentor diri sendiri ini ya bagus, karena pasti nggak mungkin diri Anda membohongi diri Anda sendiri. Yang kedua, kalau Anda berbicara mengenai mentor, hati-hati loh, betul Anda bisa belajar dari orang lain, itu adalah cara yang bijak. Tapi mentor ada 2 jenis, yaitu adalah mentor yang benar, the real gurus, sama emang ini ngawur. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya sedang memperdaya kita, dan akhirnya kita dirugikan akibat dia. Dan orang yang bilang, loh ini kalau saya misalnya belajar dari orang yang saya mesti bayar. Logik, kenapa? Karena kalau dibayar berarti mereka akan mengajarkan dengan baik. Yang lebih kurang ajar lagi kalau dibayar dan dia nggak ngajarin dengan baik. Yang terakhir, kalau nggak mau belajar ya silakan, boleh juga. Seperti itu. Oke, baik. Pengalaman ada guru yang terbaik begitu ya, Ko Rian. Tapi kalau kita perhatikan begitu ya, dengan banyaknya trader pemula saat ini begitu, sebenarnya untuk masuk ke pasar modal itu ada tips-tips nggak sih kok dariku, misalnya dengan modal yang minim ataupun transaksi yang sedikit dulu agar resikonya juga kecil. Nah, ini bagaimana pandangan Ko Rian sendiri? Iya, tanpa bermaksud memintir kata-kata ya. Tapi kalau dari saya tidak suka katakan dengan modal yang minim. Kenapa? Modal yang minim itu berapa? Nah, saya ingin ganti dengan kata-kata mulailah dengan modal yang sederhana. Artinya apa? Sederhana itu menjadi sesuatu yang menurut saya signifikan. Jadi oh ya udahlah, saya pengen sekali makan yang sederhana. Tapi pasti ada versi sederhana dari kita. Nah, artinya sederhana itu juga secara tidak langsung bila kita hilang, kita juga tentunya ada suatu potensi risiko itu hilang sendiri. Kita juga tidak merasa suffering dan kapok. Banyak orang itu bicara minim, tapi minim versi Ryan. Loh ternyata Ryan mulai dari 50 juta. Lalu bilang, oh itu nggak minim loh buat saya. Dan tentunya sederhana juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu mulai dengan kesederhanaan dari versi kita sendiri, masuk, mulai. Nah, ada pesan yang kedua, yaitu adalah pasar modal itu sayangnya seperti belajar pasar modal itu seperti belajar berenang. Tidak bisa dikursuskan sebenarnya. Yang bingung juga kenapa banyak orang bikin kursus pasar modal. Yang saya juga termasuk gitu. Saya ngajarin orang dengan cara kursus, tapi saya selalu ini mengencourage orang untuk coba. Jadi setelah sudah tahu dengan memulainya dengan modal yang sederhana, ya dengan coba juga dengan cara yang sederhana. Nah, artinya adalah kita itu harus nyoba seperti belajar berenang. Tidak akan pernah ada orang di dunia ini belajar berenang yang bisa langsung masuk nyebur dan tanpa pernah masuk air ke kupingnya atau ke hidungnya atau ke matanya sakit gitu ya. Itu pasti akan mengalami dan tidak bisa diteorikan. Ayo, saya akan ajari kamu ya. Saya adalah juara renang internasional. Saya akan ajarkan kamu duduk di sini. Coba tarik nafas. Coba saya mau tahu apakah Anda bisa belajar berenang dengan cara seperti itu? Menurut saya nggak bisa dan memang tidak pernah ada cara belajar berenang yang begitu. Jadi 2 pesan sederhana. Mulailah dengan uang yang sederhana versi Anda sendiri. Yang kedua, ini harus dipraktekkan, bukan barang teoritis yang Anda bisa baca buku tanpa praktek. Jadi
Dua ini rasanya ingin saya berpesan kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia dan entah di dunia untuk bisa memulai dalam investasi dan perjalanannya dalam mengenal saham. Baik, Korean, kalau kita melihat begitu ya, hingga sampai tahap Korean begitu, untuk dari trader pemula sendiri butuh waktu berapa lama sih kok minimalnya untuk memahami bagaimana skema di pasar modal? Iya, teknis itu menurut saya nggak lama. Kita ingin mengenal analisis teknikal. Mungkin kalau serius 3 bulan. Kalau misalnya dia, oke, saya sudah mau technical analysis, saya mau mulai membuat indikator saya sendiri. Ya tambahkan lagi 3 bulan. Saya sudah technical analysis, indikator sendiri, ditambah melakukan backtesting, optimizing, tambahin 3 bulan. Tapi di luar daripada metode tersebut menurut saya, yang paling susah adalah mengenai psikologi trading. Psikologi trading itu benar-benar biasanya ya, psikologi trading itu benar-benar menempa seseorang ketika dia dalam kondisi sulit. Contoh, saya melewati fase yang dari 2004, saya belajar dengan baik psikologi itu di 2008 ketika pasar turun. Dan saya boleh berbangga hati adalah orang yang berhasil membeli IHSG di titik tertinggi di 2008 lalu. Jadi saya berhasil membeli di titik tertinggi. Nah, itu mengajarkan saya banyak, membuat saya tidak lagi membandingkan portofolio saya dengan orang lain, tidak berusaha untuk mencari metode terbaik, tapi saya mencari cara bagaimana caranya mengamankan modal. Loh, Ryan, ini metode apa lagi? Loh, saya bilang begini, kalau orang bilang suruh cari profit, kalau saya bilang metode mengamankan modal. Kenapa? Jangan pernah ngomong profit kalau Anda tidak bisa mengamankan modal Anda. Itu versi saya. Nah, itu versi psikologi dan money management saya yang saya pelajari gitu. Tapi apakah itu akan bisa bermanfaat bagi orang lain? Ini cocok-cocokan. Jadi ketika kita mau mencoba untuk mengasah suatu keahlian, mungkin dengan kita latihan lebih sering kita bisa. Tapi pada akhirnya yang kita asah itu akan kembali kepada mental kita. Mental ini memang perlu waktu lebih panjang, dan sampai hari ini pun kadang-kadang saya ketika beli dan turun dan terkena stop loss, kadang juga masih kesel loh. Nah, udah lama gitu tapi masih kesel. Nah, perasaan-perasaan seperti ini kadang-kadang ketika kita mengalami drawdown beberapa kali, loss yang beruntun, itu kadang-kadang membuat kita bilang gini, apakah metode trading saya ini masih relevan? Apakah saya harus mengganti metode? Itu kadang-kadang masih ada di dalam pemikiran saya juga gitu. Jadi ini adalah PR yang nggak gampang. Baik, tapi menurut Korean begitu ya, ini kan bicara mengamankan modal, tentu ada bicara terkait stop loss juga. Dan ini stop loss di level berapakah kira-kira ya untuk menurut Korean sendiri yang tidak merusak mental para ataupun psikologis para trader ini? Ya, pertanyaan menarik gitu, sama kayak gini Mas Bram. Saya ditanya gini, kalau kamu latihan bela diri, ada satu strategi namanya defense. Kamu harus dipukul berapa kali, baru kamu mau serang balik untuk melakukan counter. Gak tahu jawabannya. Satu, kalau kita kuat sekali, ternyata kita 20 pukulan. Kalau ternyata pukulan lawan kita begitu lebih kuat dibandingkan tekanan, dibandingkan pertahanan kita, ya mungkin 5 kali sudah memukul balik. Nah, ini akan beda, namanya ini kalau di dalam teori itu disebut dengan pain threshold. Pain threshold setiap orang itu berbeda. Satu, dengan besaran modal dia. Kedua adalah toleransi dia untuk menerima loss. Itu akan sangat menentukan berapa persentase. Jadi baik persentase loss, baik persentase profit. Profit sebenarnya menurut saya tidak boleh persentase. Kalau saya pribadi ya. Karena kalau profit dipersentasekan, itu seperti kita supir angkot ngejar setoran. Oh, saya harus 4%. Loh, pasarnya cuma naik 2% aja berat. 4%. Nanti turun dulu lama, baru balik lagi, akhirnya kita opportunity loss di waktu. Nah, kalau kita bicara mengenai stop loss, menurut saya stop loss itu harus kita lakukan dengan berbagai macam cara penilaian. Satu, based on percentage. Silahkan atur. Based on percentage secara total, atau based on percentage per transaction. Itu juga beda-beda. Lalu yang kedua, kita harus perhatikan juga mengenai sudut pandang dari selain dari persentase, atau kita berdasarkan poin. Poin sekian saya mesti exit karena ini adalah support saya. Saya harus keluar ini karena ini adalah diferensiasi maksimum saya. Nah, itu nggak bisa kita tidak bisa sama setiap orang. Seperti itu kira-kira Mas Bram. Kita lanjutkan kembali kok. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ataupun menurut pola Korean, sebenarnya untuk di awal
Korean trading begitu ya di pasar modal, pola-pola apa sih yang dimainkan ataupun dijalankan? Kok kan sekarang kalau kita lihat ada scalping, ada day trading, dan juga ada swing trade. Nah ini yang lebih relevan untuk Korean yang mana? Oh, untuk dulu pertama kali ya, saya akan bagi dulu dan sekarang gitu. Kalau pertama tentunya biasanya ketika kita menjadi seorang pemula gitu, kita ini ingin sekali merasakan keuntungan. Jadi begitu dalam keadaan beli dan untung tuh kita rasanya ingin jual karena kita anggap wah ini saya udah jago nih, udah bisa dapat keuntungan loh dari trading saham. Maka itu ya short term trade ya, mau disebut daily trade atau scalping lebih pendek lagi, choppy trade biasa juga orang bilang. Iya, saya jujur di awal-awal saya melakukan itu dan mungkin disebut sebagai high frequency trade ya. Artinya dalam satu hari itu saya pernah melakukan transaksi bisa 6 sampai 7 kali open dan close position bahkan pada satu saham. Nah, tapi seiring dengan waktu ya, tapi ini tanpa mau bermaksud mempengaruhi orang lain dengan cara berpikir saya. Saya berpikir ya, kalau saya kayak begini ya, dari jam 9 sampai sore begini, lalu cuma makan aja buru-buru, lalu balik buru-buru untuk ngelihat chart gini. Ini apa bedanya sama saya pergi ngantor, saya bilang ya, gitu ya. Saya mikir gitu ya. Kalau saya pergi ngantor, berarti sama aja dengan saya lakukan ini lah. Terus habis itu apa yang saya waktu itu ya mungkin karena kita lakukan itu dengan bangga hati bisa melakukan itu di manapun gitu dengan selama ada koneksi internet. Kita kan sempat ngeledek gitu dengan orang-orang yang pergi kerja. Mendingan saya dong gitu. Tapi ketika mendingan saya, apa mendingan sayanya orang saya juga fokus ngeliatin terus gitu ya. Susah sekali gitu ya. Lalu juga stres juga. Bahkan saya sampai tipes-tipes juga. Loh, berarti saya kayaknya salah nih cari goals gitu ya. Akhirnya saya mulai, oh ya udahlah saya mau coba swing trading lah. Swing trading itu berarti buy low sell high atau ya bisa terbalik gitu ya. Itu yang saya mulai pelajari gitu lah. Swing trade itu mulai dengan sudut pandang 2 minggu, 1 bulan gitu ya. Lalu ternyata saya mengambil konsep yang kedua yaitu selain dari swing trading buy low sell high, bagaimana nih kalau saya beli dalam keadaan mahal dan saya jual ketika trennya berakhir atau mau berakhir. Atau kita anggap itu mau berakhir. Nah, itu berarti menjadi momentum trade. Nah, sebenarnya dalam trading itu cuma 2 pilihannya. Anda mau membeli counter trend atau following trend. Jadi kalau counter trend itu adalah orang waktu turun malah kita beli, kalau yang following kalau lagi naik malah kita beli gitu. Jadi sebenarnya 2 itu saja, terserah nanti time frame-nya. Nanti time frame-nya makin panjang akan disebut sebagai momentum, semakin pendek disebut dengan choppy trade atau trend sebagai scalping ya, silahkan gitu. Tapi perjalanan saya ya dari yang short term high frequency berubah menjadi 1 bulan, lalu sekarang saya ada yang secara aktif melakukan rebalancing setiap saat kalau ada yang jelek dan bagus, sambil juga mengambil yang momentum, yaitu mungkin 3, 6, 9 bulan, seperti itu. Baik, mungkin lebih detail lagi begitu ya Korean, kira-kira swing trade ala Korean kayak gimana sih dengan dari analisanya, memilih sahamnya seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan oleh kita. Ya, sebenarnya karena saya ini penulis buku ya, total judul buku yang saya tulis bagi Indonesia untuk investasi dan trading pasar modal dan teman-temannya itu sudah 20 judul. Sebenarnya sudah ada bukunya. Mungkin Anda bisa coba cari buku judulnya Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, itu masterpiece. Karena apa? Anda belajar langsung ketemu sama saya, membaca buku itu sama persis isinya gitu ya. Bedanya mungkin lebih lengkap aja karena 2 hari saya ceritain. Cara yang pertama adalah kita harus bisa menentukan support dan resisten versi kita. Ini penting. Yang kedua, Anda harus bisa menentukan berapa lama ke belakang yang harus Anda baca. Oke, support dan resisten. 1 bulan sama 3 bulan tentu akan beda loh. Masa 1 bulan dan 3 bulan titik tertinggi dan terendahnya sama, ya harganya nggak gerak itu namanya. Nah, namanya trading nggak mungkin nyari barang yang nggak gerak. Nah, jadi ketika kita mau menentukan time frame, sebenarnya orang suka bertanya gini, Ryan saya masih lihat time frame berapa? Kalau menurut saya justru dibalik. Anda mau berada di pasar berapa lama? Saya mau 1 minggu, ya berarti 1:1 dong. Kan yang namanya hidup ini katanya bergantung pada hukum Newton nih. Energi tidak bisa diciptakan, hanya bisa dipindahkan. Nah, berarti kalau 1 minggu ke depan Anda mau transaksi dengan sudut pandang beli dan jual 1 minggu ke depan, maka tentunya Anda at least bisa menganalisa pasar 1 minggu ke belakang. Sangat tidak masuk akal untuk transaksi 1 minggu ke depan, lihat datanya 2 detik ke belakang.
apa yang mau dibaca, informasinya terlalu sedikit. Nah, jadi setelah bisa mengambil sudut pandang harga tertinggi dan terendah yang disebut dengan support dan resistance pada sebuah masanya itu Anda harus tentukan dengan time frame Anda sendiri karena Anda yang akan ada di pasar berapa lama ke depan. Yang ketiga, Anda harus melihat ciri-ciri pasar mau berbalik arah. Kan dua tadi tidak memberikan suatu ciri-ciri pasar mau berbalik arah. Nah, bagaimana cara menentukan pasar mau berbalik arah? Yaitu ada beberapa. Yang pertama dengan namanya adalah formasi candlestick. Ini gaya klasik gitu ya. Ini kalau Anda formasi candlestick itu misalnya ciri pasar berbalik arah, oh namanya reversal pattern. Oke, pelajarilah reversal pattern itu seperti apa. Yang kedua, kejenuhan pasar. Kejenuhan pasar itu misalnya gini, volume. Volumenya makin turun, berarti jenuh. Nah, bedanya adalah kalau lagi naik terjadi dengan volume turun, berarti jenuhnya adalah jenuh beli. Sedangkan kalau lagi volumenya turun dan harganya turun, berarti jenuh jual. Kan logis seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya basic dasarnya sudah selesai. Tinggal mau kita tambahkan nggak dengan analisa teknikal modern. Oh, saya mau menggunakan moving average sebagai alat bantu saya. Oh, saya akan menggunakan stokastik sebagai alat bantu membaca volume, kejenuhan volume. Oh, saya akan menggunakan RSI. Oh, saya akan menggunakan whatever itu. Jadi, sebenarnya stepnya seperti itu. Nah, dari step ini kita tentukan strateginya. And then, kalau dia sudah kena support, Anda mau apa? Oh, saya akan beli dong, karena support itu murah. Ingat, ketika beli murah, itu ada harga yang mungkin jatuh lebih murah lagi daripada harga beli kita. Nah, kalau ternyata Anda berhenti pada pemilihan yang pertama adalah kalau kena support beli, berarti pilihannya adalah jual ketika dia naik dong. Oke, berarti itu adalah swing trading tuh. Tapi kalau ada orang yang bilang, loh, kalau yang namanya sudah disupport, pasti bisa turun lagi nih. Kenapa? Karena orang itu suka ngelihat orang lebih susah. Oh, oke. Masuk akal juga. Berarti ketika disupport, dia justru bukan beli, tapi dia malah jual. Jadi kalau misalnya Anda, karena di bursa kita tidak bisa konsep short, maka kita akan melakukan sebaliknya, yaitu adalah ketika di resisten, bukan dijual, tapi malah Anda buy, yaitu adalah buy on breakout. Berarti Anda konsepnya adalah following trend. Kan ketika dia lagi naik, kan berarti Anda buy, berarti Anda mengikuti trend. No? Nah, jadi sebenarnya konsep dasar trading itu tinggal dua, dari basic yang sama, ya tinggal Anda tentukan Anda lebih suka yang mana. Itu versi cara strategi tradingnya. Lalu Ryan, bagaimana cara menentukan saham yang tepat untuk saya tradingkan? Oke, ini bicaranya adalah pilihan sahamnya dulu ya. Saya pribadi suka mencari indeks selektif. Karena apa? Saya tidak banyak jumlah sahamnya. Oh, Ryan, berarti kalau di luar saham ini tidak ditransaksikan. Betul, karena saya menggunakan acuan indeks selektif. Berarti maksudnya adalah di luar indeks selektif ini jelek. Bukan ke sana maksud tujuannya, tapi maksudnya agar saya tidak begitu banyak dalam memonitor. Kalau ternyata Anda memonitor secara manual. Tapi ada juga orang yang melakukan otomatisasi dengan cara melakukan dengan filtering atau screening saham. Pakai sebuah software. Ya silakan, tapi perkaranya adalah software itu kan harus dijelaskan apa yang Anda minta screening. No? Oh, saya akan mencari saham yang berada di titik terendah dalam 3 minggu terakhir. Ya sudah, berarti Anda mesti ngerti apa yang diperintahkan kepada si screener software itu. Dengan Anda menggunakan screener, ya silakan Anda mau 700 saham ataupun seluruh saham di dunia mau di screening ya silakan. Tapi saya pribadi manual trading, saya hanya memilih saham-saham pada indeks selektif dan strateginya seperti yang tadi saya kemukakan di awal. Baik, Korean kalau kita perhatikan begitu ya untuk emiten-emiten di bursa kita beberapa waktu ini kan juga banyak emiten yang sudah tidur begitu dan bangkit kembali, lalu juga banyak emiten-emiten baru yang baru melantai di bursa kita. Apakah memang emiten-emiten seperti itu tidak masuk dalam pilihan Korean? Ya, jadi kalau misalnya bicara mengenai yang baru listing IPO kan secara tidak langsung chartnya pun belum terbentuk ya. Bagaimana sebagai seorang trader mengambil keputusan itu dengan sudut pandang Anda menyatakan diri saya seorang chartis nih, saya akan melihat chart. Loh, tapi chartnya belum ada. Tapi saya belilah. Kan gimana? Gimana saya menjelaskannya juga bingung gitu. Jadi bukannya tidak layak untuk dibeli, tapi datanya tidak cukup untuk diambil keputusan. Mungkin itu untuk yang IPO. Nah, sedangkan kalau untuk saham yang tidur, sebenarnya tidak juga. Banyak juga orang yang mengambil konsep mengkoleksi saham tidur, bahkan membeli di negosiasi untuk satu kali lonjakan sedikit dia exit. Ya, pada prinsipnya strategi itu mau dibuat ribuan biji bisa. Tapi ya, pada akhirnya nggak salah, tapi ya Anda harus tahu Anda menganalisis itu dengan cara apa. Oh, saya ini memang kolektor saham tidur.
pasar nego saya sikat semua, begitu dia naik 1 tick pada market, saya akan sell. Oh ya, go ahead, silakan juga gitu. Tapi ya kembali lagi, itu akan ada risk dan reward masing-masing atas apa yang kita lakukan. Baik, Korean kalau kita perhatikan kan trader pemula seringkali FOMO gitu ya Korean, dan resikonya FOMO adalah kita bisa beli di pucuk. Nah ini tips dari Korean seperti apa untuk average down ataupun harus melakukan langkah apa untuk mengamankan modal? Iya, ya begini, bicara mengenai average down atau tidak itu sebenarnya kembali keputusan kita. Contoh gini, saya bilang kalau misalnya ternyata ada 2 support ya gitu ya, pasti dong kita pasti bikin ada 2 support. Ini udah kena di atas ya, dan ternyata turun. Anda hitung dulu, apakah antara support 1 dengan support yang lebih jauh ini, lebih jauh, persentasenya lebih besar dibandingkan persentase toleransi loss Anda nggak? Oh ternyata jauh lebih besar, toleransi saya itu jauh di bawah sekali. Oh ya sudah, berarti Anda boleh averaging down. Tapi kalau ternyata dari 2 ini, di tengah-tengah sudah saatnya Anda stop loss, tapi Anda malah ngejar averaging yang di bawah, ya kenapa nggak Anda stop loss dulu, Anda beli lagi di bawah? Itu kan seperti orang melakukan short kan. Nah jadi sebenarnya sejauh mana Anda punya pemahaman dan strategi itu Anda ngerti dengan baik, Anda nggak akan kehilangan arah. Tapi ya pada akhirnya adalah FOMO itu adalah kondisi Anda suka sekali untuk mengambil informasi yang begitu banyak, Anda serap semua seolah-olah ini menjadi sumber keputusan Anda. Padahal bukan Anda yang memutuskan. Jadi menurut saya dengan era hari ini begitu banyaknya stream informasi masuk ke diri kita, itu masalah yang paling besar buat teman-teman hari ini adalah bagaimana memfilter informasi itu sendiri. Itu jadi beda dengan case saya gitu. Tapi ada beberapa. Satu, Anda harus punya dasar ilmu. Jadi nggak bisa tanpa belajar. Bukan artinya karena saya adalah orang yang menjadi edukator di Indonesia, karena pergi sama OJK dari Sabang sampai Merauke saya mengatakan itu. Tapi literasi itu penting. Kenapa? Karena hari ini itu dengan kemudahan Anda bisa mencet tombol tanpa Anda sadar apa yang Anda pencet tuh. Kenapa? Karena gedam atau gimana gitu. Nah, jadi pertama adalah Anda meliterasi diri Anda. Yang kedua adalah informasi yang masuk itu jangan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, tapi dijadikan sebagai dasar Anda mempelajari. Kan banyak sekali saham yang lagi nggak dibahas, tentunya kan mungkin tidak terlalu ada informasi tertentu. Tapi yang lagi dibahas, jadikanlah sebagai suatu cara, oh ternyata berita CNBC itu ngebahas ini tuh karena kayak gini. Korelasinya apa dengan chart saya hari ini? Korelasinya apa dengan laporan keuangan yang saya sudah pelajari? Nah, itu lebih enak gitu. Kenapa? Karena artinya Anda tidak perlu lagi nyari susah karena berita sudah di depan Anda. Jangan justru malah dibalik. Oh ya, ini semua berita ini menjadi sumber saya pengambilan keputusan. Nanti Anda ya FOMO sendiri ya. Baik, Korean, kalau kita bicara tentang mengamankan modal begitu ya dan juga stop loss ini, kira-kira batas ideal stop loss menurut Korean sendiri di mana sih kok? Ataupun memang di batas supportnya, ataupun sebelum support kita harus cut loss, ataupun seperti apa, Korean? Di Bram ini ngejar dari tadi ini terus. Oke, siap begini. Oke, saya akan coba begini. Saya nggak oke, gini deh ya. Kalau misalnya Anda mengambil konsep sudut pandang swing trading seperti yang Anda baca di buku investasi saham ala swing trader dunia, saya menggunakan MA10, MA30, MA60, MA200. Nah, kalau saya menggunakan cara pengambilan belinya dengan cara ini dan cara pengambilan keputusan jualnya dengan cara ini, saya menggunakan batas toleransi stop loss itu dari 8%. Tapi saya mengadjust sekarang dengan 3-5%. Nah, jadi kalau dengan acuan yang ada yang saya bahas di buku gitu ya, tapi luar daripada itu, maka akan tidak relevan pengambilan keputusan stop loss itu gitu. Karena saya dipaksa untuk menyebut, saya harus mengambil dasarnya dulu. Kalau enggak kan nanti jadi ngeblur. Kata Ryan bagaimana? Karena strateginya nggak dibahas, kira-kira gitu. Oke, baik. Korean kalau kita bicara begitu ya, terkait sekarang banyak juga fenomena saham yang harus ARB berhari-hari. Nah ini bagaimana untuk memanfaatkan saham-saham ARB ini? Apakah kita harus melihat supportnya? Karena memang kalau kita masuk begitu di harga yang salah juga akan tergulung juga oleh ke-ARB-an dari saham itu sendiri. Ya, baik. Ini fenomena yang menarik ya. Artinya kalau menurut saya, saham yang dalam kondisi pasarnya nggak kenapa-napa tapi dia ARB sendiri, maka menurut saya volatility dan frekuensi volume pasarnya itu kurang besar. Makanya bisa terjadi kondisi demikian. Kecuali bursanya dalam keadaan market halting. Nah ini nggak heran kalau
sahamnya terjadi seperti itu. Tapi kalau sahamnya terjadi sendiri, ini kan berarti hujan badai terjadi lokal. Ya berarti kan ada sesuatu yang perlu kita lihat bahwa size-nya itu kurang besar gitu ya. Tapi ya ini menjadi sangat subjektif gitu ya. Dan daripada saya disemprit regulator berbicara begitu. Tapi pasar kita ini sebenarnya pasar yang menurut saya kurang seru. Kenapa? Kalau ARB dan arahnya itu tidak simetris, itu sudah pertandingan yang tidak adil. Yang fair adalah harusnya sama. Yang kedua, kalau menurut saya ARB ini kan sebenarnya membuat orang itu kan rehat sejenak utus suatu kejadian yang dianggap abnormal agar kita ini bisa mengevaluasi apa yang baru saja kita lakukan. Namun rasanya dengan kita persempit cara turun tapi memperlebar cara naik, itu juga menurut saya akan membuat pasar ini tidak terjadi pasar persaingan sempurna, di mana kita semua ini menginginkan pasar persaingan sempurna. Jadi kalau dari saran saya ya, bila ada saham yang ternyata terlalu sering ARB-nya ataupun arahnya, menurut saya itu sedang tidak terjadi pasar persaingan sempurna. Anda mesti mereview ulang strategi trading Anda yang Anda pelajari dalam keadaan pasar persaingan sempurna. Ingat loh, dunia statistik itu harusnya adalah dunia dengan. Tapi kalau datanya sudah abnormal, Anda jadikan statistik sebagai alat pengambilan keputusan, Anda jadi blunder sendiri. Just be careful untuk itu. Oke, baik, Korean. Just be careful. Dan kalau misalnya kita perhatikan begitu ya, Bursa Efek Indonesia di tanggal 6 nanti akan menghapus kode broker. Sedangkan kalau kita perhatikan, banyak trader pemula yang memperhatikan kode broker kok untuk dengan analisa bandarmologi mereka. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Korean? Dari buku bandarmologi yang mengawali seluruh bandarmologi se-Indonesia, yang artinya saya yang nulis bareng sama partner saya, itu sudah kita keluarkan 2000, lupa saya sampai saya nulis buku tahun berapa, 2015 ke 16. Sebenarnya kita tidak pernah care loh terhadap siapa yang mencet tombol buy dan tombol sell. Kenapa? Karena nggak susah untuk mentransfer dari satu broker ke broker lain, baik saham maupun uang, itu bukan suatu hal yang susah. Nah, terus pemula justru malah ngeliatin nama, ya ini kan sama seperti Anda itu melihat di sosial media siapa yang melakukan transaksi. Dan itu memang dibuat demikian bisa jadi, benar nggak? Loh, kenapa sih ada orang yang menjadi influencer? Ya karena dia dianggap berpengaruh, benar nggak? Sekarang kalau namanya ditutup, apakah dia akan ikut berpengaruh? Logika saya, kalau emang lu jago, iya memang akan tetap berpengaruh. Tapi kalau dia itu cuma karena namanya malah berpengaruh, berarti ente kurang jago menurut saya, ya maaf ya. Aduh, kok saya jadi kasar ya, padahal ini publik. Pagi-pagi. Nah, gini, saya ulang lagi. Logika saya, sebenarnya kalau Anda mengadopsi konsep bandarmologi itu adalah kuantitatif ya, bukan kualitatif. Nah, kuantitatif itu adalah depends on banyaknya data, bukan kepada siapa yang melakukan. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai analisa kuantitatif, yang harus Anda lakukan sebenarnya, Anda mesti konsisten mengambil datanya. Jadi bukan Anda megang kepada si brokernya, tapi Anda mesti memegang adalah misal 3 teratas, 5 teratas. Yang mana nggak perlu Anda pikirkan nama brokernya siapa. Itu menurut saya loh, karena yang namanya bandarmologi itu adalah analisa kuantitatif. Jangan jadi kualitatif. Memilih nama itu jadi kualitatif loh. Jadi menurut saya hapus saja, nggak mempengaruhi strategi bandarmologi saya kok. Baik, jadi tidak mempengaruhi begitu ya, Ko ya. Tapi kalau kita perhatikan saat ini ataupun dari sentimen yang ada, bank-bank digital juga nampaknya seringkali mengalami penguatan yang luar biasa. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Korean terkait di sektor perbankan digital ini? Iya, ini sebenarnya nggak tepat dibahas secara analisis teknikal, tapi ini lebih tepat berbicara mengenai prospek ya. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang ada digitalnya, ini dianggap pada saat ini menjadi kunci sukses jalan ninjaku kemudian hari. Bukan jalan ninjaku hari ini gitu ya. Kenapa? Karena dengan hari ini pembatasan PPKM-nya tiba-tiba dari 1 pindah ke 3 karena mau libur gitu ya. Artinya kan ada suatu pembatasan yang kita mau tanya gini, woi kapan ini kelarnya woi, biar kita bisa kembali sedia skala. Tapi ya siapa yang bisa menentukan, toh pada saat ini juga Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, karena memang tidak bisa dihilangkan sama seperti influenza dari zaman dulu gitu. Nah jadi sebenarnya uncertainty ini membuat orang sadar bahwa digitalisasi yang tadinya adalah pilihan opsional berubah menjadi mandatori. Nah,
ketika semuanya berada di dalam kondisi peralihan ini, berarti yang pertama kali start lebih awal, itu dianggap punya prospek untuk mengambil market share. Maka secara fundamental ini akan di-upgrade mahal. Makanya bank-bank digital ini satu akibat view itu, yang kedua ya akibat dia menjual dengan digitalisasinya ya trader juga ikutan nyemplung, spekulan ikutan nyemplung, investor juga mengambil early stage agar bisa enjoy the ride atas peluang financial technology ini ya tentunya akan mengalami sisi positif dari berbagai macam aspek gitu ya. Tentu saja itu terjadi arah gitu ya. Itu adalah ada logika berpikirnya yang menurut saya masuk akal gitu kira-kira. Baik, tapi dengan penguatan yang ada di bank digital, baik penguatannya yang sangat tinggi maupun pelemahannya juga begitu, karena memang terjadi volatilitas yang tinggi di bank digital ini, apakah menjadi perhatian khusus begitu bagi gaya trading Korean? Iya, saya ini pribadi nggak suka sesuatu yang dibatasin. Kenapa kalau saya suka ya jangan di-loss, mau dibikin 0 hari ini. Saya juga masih dari kemarin bilang sama bursa, kenapa sih itu RP50 itu kenapa nggak dicabut? Kenapa? Ada loh beberapa orang yang berpikir bahwa RP50 itu adalah harga saham yang murah. Dengan kita batasi RP50, kita jadi berpikir bahwa RP50 adalah saham yang murah. Nah, tapi kita akan lewati itulah, karena nanti saya jadi berusaha untuk seperti mengomentar regulator bukan ke arah sana topik hari ini. Tapi yang saya pikirkan begini, wajar saja ketika sudah naik kencang akan ada turun kencang, gitu. Kenapa? Karena ketika naik kencang kan orang yang sudah merasa cukup untung, oke lah, ini udah saatnya saya keluar dari jet coaster ini. Ya, mau masa depan seperti apa, mari kita review kemudian hari, mari kita lihat bukunya, mari lihat ini, mari itu ya. Jadi ya nggak usah terlalu heran, tapi ya kalau ditanyakan dengan gaya trading saya pribadi adalah tidak suka sesuatu yang dibatasi. Kenapa? Karena dibatasi menurut saya adalah suatu pertandingan yang tidak lagi menjadi persaingan sempurna. Jadi jujur saja saya menghindari saham-saham yang terjadi pembatasan atas bawahnya. Kenapa? Karena buat saya itu sudah tidak lagi menjadi perfect competition market, di mana titik equilibriumnya itu sudah mulai terjadi pengaturan secara paksa. Seperti itu kira-kira. Baik, Korean, kalau misalnya kita lihat juga begitu ya dengan emiten-emiten yang ada saat ini dan juga dengan sentimen global, nampaknya emiten batubara juga banyak analis begitu untuk mempertimbangkan untuk masuk di emiten batubara. Kalau Korea sendiri bagaimana? Ya, logic thinkingnya menjadi masuk ya, karena kalau kita ngikut 2020, maka kita sepanjang sejarah segala masa harga komoditi yang paling bernilai gitu ya, emas hitam, futures kontraknya kreatif gitu. Ya, itu adalah suatu hal yang belum pernah terjadi gitu. Tapi berbicara mengenai peluangnya untuk kembali pemulihan, ya kita semua nggak mungkin dong berdoa semoga COVID tambah lama ya. Mana ada orang begitu gitu ya. Tapi dengan kita bisa melihat adanya suatu pemulihan yang terasa cukup nyata di sekitar kita, dibuktikan dengan kita ini sudah bisa beraktivitas namun dengan pembatasan agak sedikit lebih longgar, agak sedikit lebih bukan ngelos. Nah, itu juga terjadi. Maka industri itu akan mulai bergerak. Nah, industri pada saat ini pada akhirnya tetap harus menggunakan energi, di mana masih cukup panjang waktu menurut saya berbicara mengenai energi terbarukan ini bisa menjadi pengganti energi itu sendiri. Maka ya jangan terlalu heran bahwa ketika pada saat ini sudah mulai terjadi perbaikan, maka harga batu bara ini menjadi salah satu yang kembali dilirik. Dan ini juga jangan kaget bahwa batu bara ini kan sudah tiarap cukup lama gitu ya. Maka ya mungkin ada suatu alasan trigger point untuk ini malah kembali mengalami kenaikan karena supply-nya tidak bisa mengimbangi, dan karena supply tidak mengimbangi ya harga akan mengadjust dengan sendirinya. Itu menjadi suatu hal yang masuk akal. Baik, Korean, kalau dari emiten batu bara kira-kira yang masuk begitu ya dalam hitungan trading Korean, di emiten apa sih kok? Makin siang pertanyaannya makin ke arah ya baik. Oke. Pribadi saya ya, karena saya itu orang yang suka dengan melihat indeks selektif ya, pada akhirnya kalau batu bara ya mungkin stay kepada yang ada di LQ45 gitu ya, di IDX 30, maka tentunya secara tidak langsung ya kita bisa mengambil PTBA ya, mungkin Adaro gitu, mungkin ya tambah-tambah lagi ITMG gitu. Tapi yang lainnya bukan artinya tidak bagus, tapi karena mengenai kondisi yang ada di dalam indeks selektif itulah yang memaksa saya untuk stay kepada saham-saham tersebut seperti itu. Oke, baik Korean. Ini kan kalau kita lihat di akhir tahun ini tentu ada sentimen window dressing. Nah, ini strategi Korean dalam menghadapi window dressing ini seperti apa? Apakah memang IHSG nantinya juga akan menembus level all time high-nya lagi?
Ya, ada satu kejadian yang saya lupa tahun berapa, itu, sensasinya seperti sekarang gitu. Jadi, saya ini adalah orang yang percaya bahwa sejarah akan berulang, tapi dengan adanya modifikasi. Maklum, anak seni rupa, ya kan, sarjana seni rupa itu kan belajar bagaimana menganalisa tren agar kita bisa menjadi trendsetter kan gitu ya. Nah, jadi saya selalu yakin akan kejadian ini. Jadi ada satu tahun yang kita anggap bahwa ini akan all new high di akhir tahun karena adanya window dressing dan Santa Rally. Nggak taunya malah koreksi loh. Kenapa alasannya? Karena ternyata dari Q3 menuju Q4-nya itu terjadi ngebut sekali. Ya tanpa saya berharap ini terjadi gitu ya. Saya khawatir dengan Q3, Q4 menuju Q4 kita itu seperti kondisi sekarang. Saya malah justru agak sedikit pesimis kalau malah bisa di akhir tahun malah meng-adjust lebih tinggi daripada pencapaian yang tengah terjadi beberapa waktu ini. Tanpa mengarahkan jadi bad sentiment ya, tapi saya berusaha untuk mengambil satu kejadian seperti di masa yang lalu, itu kejadian jadi mirip seperti ini gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan saat ini. Baik, untuk pilihan sektor ataupun sahamnya untuk tahun depan potensinya apa aja, Ko Rian? Ya, mungkin saya akan geser sedikit sekarang saya melihat pertama dari batu bara dan tambang, itu saya melihat menarik ya, dan tentunya mungkin akan mengambil dari plantation, mungkin nggak ada plantation, mungkin CPO lah secara langsung. Lalu saya suka dengan finance itu menarik. Lalu saya akan tambahkan bobot di properti, karena once near daripada recovery, maka properti itu adalah lagging terakhir yang baru mulai naik. Jadi properti dalam keadaan bottom diambil dalam era-era saham ambruk itu sebenarnya tidak terlalu salah, karena memang itu akan terjadi naik yang terakhir seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ko Rian untuk menginspirasi para trader-trader pemula begitu ya untuk menghadapi volatilitas di pasar modal kita. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sama-sama. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.